Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Saya akan berkhotbah dengan tema setia sebagai tubuh Kristus di tengah krisis dunia ini. Bapak Ibu, saya masih dalam tema tubuh Kristus ya, ini masih akhir bulan. Kita akan melihat bagaimana seharusnya kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita tetap setia hidup sebagai gereja. Setia hidup sebagai tubuh Kristus di tengah krisis dunia yang semakin menghebat ini. Mari saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 23 dan 2 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita hidup di zaman yang semakin tidak menentu. Ya. Zaman di mana penuh dengan ketidakpastian. Zaman di mana penuh dengan ketidakstabilan. Ada perubahan yang begitu cepat dalam berbagai macam aspek kehidupan manusia. Ini realitas zaman yang kita hidupi, tidak menentu, itu kesimpulannya. Nah, keadaan yang tidak menentu ini mencerminkan bahwa ada yang namanya ketidakpastian global, Bapak Ibu ya. Dunia berubah begitu cepat sehingga sulit untuk diprediksi. Ini yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, kita bersyukur kalau mungkin 2 atau 3 hari yang lalu telah terjadi gencatan senjata antara Iran dan Israel, tetapi itu pun kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Ya, saya mendengar berita sesaat setelah diumumkan gencatan senjata itu, Israel dibom, saudara. Jadi sangat tidak menentu. Juga perang Ukraina sama Rusia memang adem-adem kelihatannya, tapi masih terus bergolak. Kita tidak tahu bagaimana itu. Ada yang memprediksi sementara Amerika dia mendekat ke Timur Tengah, maka itu kesempatan bagi Rusia untuk lagi menyerbu Ukraina. Ya, belum lagi soal Taiwan lagi. Ada prediksi-prediksi yang begitu luar biasa. Tetapi sekali lagi itu tidak menentu. Amin Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan beberapa saat ini. Ya, sekalipun dikatakan 3 fasilitas nuklir Iran itu sudah rusak, ada 1 atau 2 yang hancur, tapi masih banyak negara yang punya nuklir Bapak Ibu. Kalau sampai nuklir ini digunakan, satu bom saja itu dampaknya udah sangat luar biasa. Nah, kalau ada yang salah pencet gimana saudara? Wah, ngeri ya, ngeri Bapak Ibu. Belum lagi krisis ekonomi global. Ya, banyak yang bersaksi bahwa ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Inflasi sungguh sangat menggila. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada kelangkaan sumber daya. Kalau ada Selat Hormuz itu nanti ada problem ditutup dan lain sebagainya, maka ekspor minyak dari Timur Tengah ke negara-negara akan terhambat. Ada kelangkaan energi. Ngeri. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, belum lagi perubahan iklim. Loh, bulan-bulan gini masih sering kali hujan ya. Sampai ada orang bilang pancaroba nggak menentu, bencana alam juga sering terjadi. Ya, ada isu-isu pandemi yang berikutnya, masalah kesehatan. Bapak Ibu,
ketidakpastian global. Dampaknya apa? Orang hidup dalam ketakutan. Orang hidup dalam kecemasan, orang kehilangan arah, mau dibawa kemana dunia ini? Mau bagaimana masa depan kita, masa depan anak-anak kita? Belum lagi masalah ketidakstabilan sosial, ketidakstabilan moral itu juga kita lihat di zaman ini. Bapak Ibu, ada yang namanya perubahan nilai, ada yang namanya perubahan moralitas. Norma-norma baik yang dulu dijunjung tinggi, sekarang banyak ditinggalkan. Apa yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang harus diperhatikan, sekarang mulai diabaikan. Yang paling gampang aja soal pernikahan ya. Pernikahan dulu dijunjung tinggi, dihormati, dihargai. Bahkan Alkitab mengatakan jangan cemarkan tempat tidur. Tapi sekarang apa yang kita lihat? Seolah-olah seks di luar nikah itu dinormalkan loh Bapak Ibu ya. Kumpul sebelum pernikahan itu dinormalkan, dianggap itu biasa. Ada normalisasi dosa. Ini yang kita lihat hari-hari ini, ngeri. Banyak orang sudah tidak lagi peduli kepada kebenaran. Tapi puji Tuhan tidak dengan kita, amin. Orang nggak peduli kebenaran yang objektif Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan Alkitablah satu-satunya kebenaran yang objektif, yang benar, yang dapat diuji, yang datangnya dari Allah. Tetapi banyak orang sudah tidak lagi ya menghargai, peduli kebenaran firman Allah. Kata Paulus, orang mencari pemberita-pemberita yang menyenangkan telinganya. Tidak suka kalau diajar soal firman. Sudah tidak ingin berpegang kepada sesuatu yang absolut lagi. Semua dianggap benar. Itu yang namanya relativisme. Bapak Ibu itu sangat mengerikan. Saya tetap teguh memberitakan firman. Saya tidak mau goyah, saya mau peduli. Sekalipun mungkin banyak orang yang sudah tidak lagi menghargai firman. Tetapi saudara dan saya harus tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Amin. Jangan bergeser dari kebenaran yang absolut ini, yang objektif ini. Alkitab, firman Allah Bapak Ibu. Saya mengalami banyak kesulitan ya memberitakan topik gereja, itu enggak gampang. Karena menyangkut kehidupan kita, mendorong kita untuk saling peduli, saling memperhatikan, terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya. Berdamai satu dengan yang lain kadang enggak gampang. Enak khotbah yang santai-santai, apalagi masalah membangun diri, be yourself, be better of you, be the best of you, gimana kamu senang. Wah itu lebih asik saudara ya. Tapi menjelaskan Alkitab, apalagi minggu yang lalu, meneladani gereja mula-mula, bertekun dalam pengajaran firman, bertekun dalam doa, dalam persekutuan, berbagi hal-hal baik dengan sesama, itu enggak gampang. Dan banyak orang semakin individualistik sekarang, mikirin dirinya sendiri. Karena orang tidak berpegang pada kebenaran absolut, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita enggak kenal lagi jati diri kita. Siapa kita yang sesungguhnya? Karena orang berpikir, oh kamu ini dari monyet. Evolusi. Tapi kalau kita tidak, kita percaya kita adalah ciptaan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Kita telah dilahirkan baru melalui anugerah dan iman kepada Yesus Sang Penebus itu. Kita adalah anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah. Kita yang penuh dengan Roh Kudus, kita punya identitas baru sebagai anak-anak Allah. Tapi banyak orang yang tidak kenal lagi siapa dirinya. Habis mati selesai, sudah enggak ada apa-apa, dimakan cacing. Enggak tahu akan masa depan kekekalan. Karena apa? Relativisme Bapak Ibu. Dunia semakin tidak jelas. Masalah homoseksualitas dan lain sebagainya. Ngeri hari-hari ini. Imbasnya apa? Orang bingung. Siapa diri saya yang sebenarnya? Ada disintegrasi keluarga. Ada ketegangan sosial. Bapak Ibu kalau suka lihat berita pembunuhan itu sekarang itu sudah kayaknya sering aja terjadi. Mungkin karena di blow up ya, mutilasi udah jadi seperti hal yang sering kita dengar. Ngeri.
Padahal kita dengar mutilasi langsung hati kita ini rasanya sakit, pedih. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Respon kita pasti beda. Nah kemudian masalah kekacauan informasi dan arah rohani ini juga menjadi persoalan kenapa dunia ini tidak menentu ya. Di era digital seperti sekarang ini kita ini dibanjiri oleh banyak informasi tapi banyak orang juga tidak punya hikmat. Amin. Banyak informasi, banyak pengetahuan, tapi banyak yang tidak berhikmat. Banyak orang yang kehilangan makna hidupnya. Haus akan makna dunia ini. Saudara, hanya dengan menggunakan jari telunjuk saja kita bisa menerima informasi yang begitu banyak. Tapi apakah hidup kita penuh dengan hikmat hari-hari ini? Apakah kita lebih bijaksana dengan banyaknya informasi itu? Apakah hidup kita lebih bermakna? Dan yang lebih ngeri lagi saudara, banyak orang yang sudah tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Orang lebih suka dengar opini daripada fakta. Nah ini yang lagi menyedihkan. Orang beropini, orang berdebat, tapi melupakan fakta yang alkitabiah, apalagi tentang ketuhanan. Saudara, ada gereja yang sudah menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Roh Kudus sebagai Tuhan. Hanya Bapa yang Allah, Yesus diciptakan, Roh Kudus hanya sekedar kuasa. Itu opini, orang enggak baca fakta Alkitab. Bapak Ibu kita harus dapat membedakan mana fakta, mana opini. Amin. Amin. Kebenaran tentang Allah dengan opini tentang Allah. Kebenaran fakta tentang keselamatan jiwa kita dengan opini kita tentang keselamatan kita. Harus dibedakan. Apalagi sekarang yang namanya ajaran sesat, hoax itu saudara, lebih mudah disebarkan. Makanya orang juga kesulitan membedakan mana yang hoax, mana yang kebenaran. Ya saya lihat berita-berita hoax itu saudara, itu bisa yang like, subscribe itu jutaan ya. Tapi kalau udah ngomong kebenaran, sedikit sekali orang yang menyukai, sedikit sekali orang yang mengikutinya. Subscribernya sedikit saudara. Tapi memang itulah firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Zaman Nuh hanya 8 orang yang selamat. Zaman Elia hanya sekitar 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan. Akhir zaman, kiranya saudara dan saya menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan itu. Amin. Memang gak banyak saudara. Di Amerika itu the biggest church, mega church terbesar yang kalau ibadah itu dihadiri puluhan juta, gedungnya itu bisa menampung 40 juta. Yang diberitakan bukan firman saudara, tapi apa? Motivasi. Bayangkan ya kebaktian yang hadir 20 juta orang, 20 juta saudara. Saya kemarin lihat video camp pemuda di Sulut itu ada 20 sampai 30 ribu orang dan raminya kayak gitu. Ini sampai jutaan orang itu gimana ya? Luar biasa. Tapi yang didengar apa? Bukan kebenaran. Ini ngeri. Saudara, orang tidak peduli benar atau salah, tidak peduli opini atau fakta, orang itu mau dengar apa yang pengen didengar. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya seperti kalau kita makan ya nggak peduli makanan sehat atau tidak, yang penting enak. Makanya Oma Irama protes. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Ingat lagu itu saudara. Ha 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 ha. Itulah perangkap setan. Umpannya.
Ialah bermacam-macam. Tapi ada benernya itu. Kesenangan. Lah ya toh, orang nggak peduli, mbah ini benar, mbah ini salah, ini hoax atau kebenaran, ini opini atau fakta, yang penting aku nyaman, yang penting aku seneng, aku ndak ditegur, ndak dinasehati, aku dibombong, aku dihibur, aku bertahan di situ. Ingat, di Yohanes pasal 6, pasal 7, setelah Yesus berkhotbah dengan keras, menyatakan realitas hidup mereka, ribuan orang meninggalkan Yesus. Saudara, orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Dan orang benar tidak akan ada dalam kumpulan orang fasik. Saudara tahu, Yeremia itu nabi yang berjalan di dalam kesendirian. Dia ada di jalan-jalan sunyi karena sedikit orang yang mempedulikan kebenaran pada waktu itu. Hanya Yeremia yang setia kepada firman Allah. Ini realitas. Banyak gereja yang sudah kehilangan arah teologisnya. Lebih sibuk mencari popularitas, lebih sibuk mencari kesenangan daripada sibuk dengan kekudusan. Orang lebih suka popularitas. Yang penting aku populer, tidak tahu bagaimana caranya. Sudah mengabaikan yang namanya kekudusan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya baru dapat WA kemarin. Ini ada, maaf saya terus terang aja ya, seorang pendeta yang dipecat karena homoseksual. Korbannya udah lebih dari 7 orang. Kemudian ada pendeta lain yang belas kasihan, harus dikasih dong sekalipun dipecat, dikasih jadwal khotbah. Loh bagaimana saudara? Orang yang hidup dalam dosa, yang sudah didisiplin seperti itu, harusnya itu didisiplin, dituntun dalam pertobatan, bukan diberi panggung. Orang itu menormalisasikan dosa, dianggap nggak serius, tidak menghargai kekudusan mimbar. Ini kan membuat orang banyak tersandung. Loh, korbannya akan bilang apa? Loh, itu pelaku kejahatan kok bisa ada di mimbar? Itu terjadi hari-hari ini. Saya bilang, kalau kita nggak tegas, kita ikut ambil bagian dalam tindakan dosa itu. Apakah masih ada orang yang peduli dengan kebenaran? Peduli dengan fakta, peduli dengan kekudusan, atau kita sudah wis terserah, merem, normal, biasa seperti itu. Wis, kita nggak menegur lagi, nggak menasehati lagi. Saudara, kalau sudah ada penyesat, apalagi yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah, masih diberi mimbar, kita ikut ambil bagian dalam penyesatan. Amin Bapak Ibu. Kata Paulus, orang-orang seperti itu harus dibungkam mulutnya. Supaya enggak menyebarkan virus, kesesatan. Tapi sekarang juga di handphone saudara-saudara mau dengar apa aja yang selera seperti apa, kita bisa temukan di sana. Kalau kita enggak peduli kepada kebenaran, itu sangat mengerikan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Banyak orang Kristen yang tidak memiliki kedalaman rohani, tidak punya fondasi doktrinal yang sehat. Pelayanannya begitu hebat, luar biasa, tapi enggak punya dasar ajaran yang sehat. Bayangkan, berkhotbah di depan puluhan ribu orang, jutaan orang. Tapi yang dikhotbahkan bukan firman, yang dikhotbahkan bukan kebenaran. Viral lagi saudara. Jadi orang tidak punya kedalaman rohani sama sekali. Orang tidak punya fondasi. Makanya gereja mula-mula itu setiap hari bertekun dalam pengajaran Rasul. Kita bertekun di dalam firman, pembacaan Alkitab. Saudara, firman itu bukan sekedar kebutuhan intelektual kita, tetapi itu adalah makanan jiwa kita, makanan rohani kita. Kalau kita enggak mengakar kepada firman, kita enggak bisa bertumbuh sehat sebagai manusia rohani.
Orang mudah terombang-ambing oleh berbagai macam angin pengajaran. Dapat mudah dijatuhkan oleh karena keadaan. Dan sekarang ini Bapak Ibu, ada yang namanya ketidakpastian eskatologis. Orang udah berpikir ini akhir zaman. Ya memang benar. Di Matius pasal 24 tanda-tandanya sudah nyata. Tetapi masalahnya ada orang yang acuh tidak acuh terhadap tanda-tanda zaman. Udah diperingatkan seperti itu, tapi tidak mau membangun dirinya di dalam kasih. Udah ditunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat, tapi orang masih menyepelekan hal-hal yang sifatnya rohani. Saudara, banyak orang sekarang sibuk berspekulasi tentang hari, tanggal, kedatangan Tuhan kembali. Banyak juga yang panik imbasnya saudara. Banyak orang yang justru tidak menyiapkan dirinya secara rohani untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Tapi banyak orang yang terdistraksi karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena kecemasan. Karena perdebatan yang begitu banyak, orang terdistraksi sehingga enggak baca Alkitab lagi. Orang enggak ibadah lagi. Orang enggak pelayanan lagi. Ya, yang dulunya melayani sekarang enggak pelayanan. Kan begitu. Enggak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, menanggapi kondisi dunia yang seperti ini, kita enggak boleh menjadi penonton yang pasif. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita enggak boleh hanya sekedar menafsir-nafsir. Apalagi kita jadi orang yang panik, yang takut, yang gegabah. Tapi mari di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini, di tengah-tengah krisis dunia yang semakin menghebat ini, kita setia hidup sebagai tubuh Kristus. Amin. Kita setia hidup sebagai gereja yang bersatu. Mari kita berfungsi sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin terluka ini. Mari kita menjadi berkat, mari kita bersinar sebagai terang dunia, dan mari kita memberi rasa kepada dunia yang sudah semakin hambar, yang dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan itu. Mari kita setia sebagai tubuh Kristus. Ya, di tengah-tengah kegoncangan dunia, semakin kita setia. Amin Bapak Ibu. Lebih lagi dalam iman, lebih lagi dalam pengharapan, lebih lagi dalam persekutuan, lebih lagi dalam mengasihi seorang akan yang lain. Itu cara kita untuk menghadapi krisis dunia ini. Itu cara kita untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Setialah sebagai jemaat Tuhan. Amin. Setia sebagai tubuh Kristus. Sekalipun kita berbeda-beda banyak anggota, kita satu tubuh. Dan mari kita hidup dalam kesatuan yang sejati. Supaya hidup kita berfungsi. Kita bukan penonton yang pasif. Kita bagian dari rencana Allah atas zaman ini. Dan gereja adalah alat di tangan Tuhan untuk kemuliaannya. Mau memuliakan Tuhan, kita harus setia menjadi tubuh Kristus yang hidup. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu, saya akan mau menegaskan bahwa dunia ini akan terus bergejolak, akan mencapai pada kehancurannya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, gereja harus tetap teguh dalam pengharapannya. Amin. Ya, mengingat waktu saya nggak akan bacakan ayat-ayatnya ya, Bapak Ibu pasti sudah ingat itu. Di dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8, Bapak Ibu bisa catat. Yesus telah mengingatkan kita semua bahwa di akhir zaman menjelang kedatangannya kembali akan ada yang namanya perang. Berita-berita tentang perang, dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ada bencana, ada kelaparan, ada sakit penyakit yang menghebat. Bapak Ibu, ini seharusnya bukan menjadi hal yang mengejutkan bagi kita. Karena apa? Yesus sudah mengingatkan kita. Amin.
Yang terpenting adalah bukan apa yang terjadi. Yang terpenting bukan perangnya. Yang terpenting bukan bencananya. Yang terpenting bukan penderitaannya. Tetapi bagaimana respon kita terhadap semua itu. Itu yang paling penting. Apakah kita merespon dengan tepat hal-hal sukar ini Bapak Ibu? Apa yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-23? Respon yang tepat adalah gereja harus tetap teguh dalam pengharapannya. Ayat 23 saya baca lagi. Dan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu, bumi boleh bergoncang, perang dunia ketiga terjadi, mungkin nuklir sudah berterbangan, menghantam belahan dunia yang lain. Saya mau mengatakan, bagian kita adalah harus berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Di tengah-tengah goncangan yang hebat, teguh berpegang pada pengharapan kita. Ingat lagu itu, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Gandol Gusti dalam artian kita berpegang teguh pada pengharapan. Ya. Apa maksudnya berpegang teguh pada pengharapan? Setia Bapak Ibu ya. Setia pada apa yang kita percayai. Setia kepada Tuhan. Lalu pengharapan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita? Saya mau mengingatkan ini kembali, saya akan senang sekali untuk mengingatkan kita semua supaya kita berpegang teguh pada pengharapan ini. Di antaranya adalah pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, pengharapan utama kita sebagai pengikut Kristus itu bukan menikmati kemudahan di dunia ini. Yesus juga tidak mati supaya kita bisa menikmati dunia ini, supaya kita mengalami prosperity ya. Tidak. Justru kita itu dinasihati untuk waspada terhadap kekayaan, karena orang yang cinta kekayaan, cinta uang, itu akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Cinta akan uang itu membuat kita akan membenci Tuhan. Karena itu disebut sebagai mamon. Jadi pengharapan utama kita adalah pengharapan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini penting. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Titus 1 ayat yang kedua dikatakan, ini adalah pengharapan yang telah diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman. Dijanjikan kepada kita oleh Allah yang tidak berdusta. Makanya Bapak Ibu, mari kita tetap berpegang teguh. Bumi boleh bergoncang, bumi boleh kacau, krisis semakin menghebat. Tapi ketahuilah kita sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan takut. Ada orang yang berpikir, ya apa lek bome nyasar di Jember ya. Ya sudah, kita langsung pindah alamat ke surga mulia, jalan surga nomor 1, gang 1. Senang Bapak Ibu dibawa ke surga sekarang? Oh kan aminnya gremeng kayak tawon. Mau ke surga tapi nanti setelah 50 tahun lagi. Saudara kalau saya dibawa sekarang saya senang saudara. Haleluya. Saudara yakin kalau ada nuklir nyasar ke sini pasti masuk surga? Yakin? Atau insya Allah? Atau semoga, mudah-mudahan, enggak saudara, yakin seperti orang yang disalib di samping Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Allah.
Kata Paulus, terlebih suka aku beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Lalu pengharapan apa lagi? Pengharapan akan pendamaian, akses langsung kepada Allah. Bapak Ibu, ini adalah pengharapan yang harus kita pegang di tengah-tengah kekacauan dunia ini. Bahwa kita dapat sewaktu-waktu menghampiri tahta kasih karunia Kristus untuk kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau Bapak Ibu membaca konteks Ibrani pasal yang ke-10, itu berbicara mengenai darah Kristus yang dicurahkan, yang menjadi jalan bagi kita untuk menikmati hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan dengan darah Kristus kita telah disucikan, kita telah dikuduskan, kita memiliki jalan masuk untuk menghadap hadirat Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22, intinya dikatakan, sekarang kita punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah oleh karena darah Yesus. Amin. Ini berkat. Ada masalah, ada apa-apa, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Saudara masuk kamar, kunci pintu kamar, berdoa. Saudara punya akses langsung kepada Allah. Saudara enggak butuh pengantara untuk datang kepada Yesus. Amin. Dialah pengantara kita kepada Bapa. Bayangkan kita punya hubungan seintim ini. Ya, kita enggak hanya mengharapkan surga kekal itu nanti, tapi sekarang kita bisa sangat dekat dengan Bapa kita. Sekarang kita bisa sewaktu-waktu menikmati persekutuan dengan Dia. Karena kita telah disucikan oleh darah Kristus. Saudara, kalau ada keributan yang luar biasa, saat-saat kita tidak tenang, ingat, mengakar kepada Yesus, mengakar kepada firman, masuk dalam hadirat Allah, nikmati persekutuan dengan Dia, maka segala khawatirmu, takutmu akan hilang seketika. Amin. Kata Paulus, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal ya kepada Allah melalui doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Kemudian apa lagi? Pengharapan akan kedatangan Kristus kembali dan pemulihan segala sesuatu. Nah, kitab Ibrani ini Bapak Ibu, ini menulis ya atau ditulis untuk orang-orang Kristen yang menderita aniaya pada waktu itu. Dan di tengah-tengah penganiayaan yang hebat, mereka diingatkan akan kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput mereka, untuk memuliakan mereka, untuk membawa mereka ke dalam kerajaannya yang mulia. Dan pengharapan itu menjadi dasar untuk kita tetap teguh menghadapi berbagai-bagai macam penderitaan. Amin. Saudara, orang yang punya pengharapan ini akan tetap teguh. Ya, saat menderita, Yesus datang kembali, Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi, sabar, Tuhan akan datang kembali. Amin. Ini memberi kekuatan Bapak Ibu. Ya, di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28, coba kita lihat supaya ada ayat yang kita baca. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, perhatikan, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali dan itu pengharapan kita,
maka seharusnya kita menantikan Dia. Di tengah-tengah goncangan dunia, ketidakpastian, ketidakmenentuan, krisis global, krisis moral, mari kita mengharapkan Tuhan segeralah datang. Aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Siapa yang kita nanti, saudara? Saudara, dunia tidak akan menjanjikan kesenangan. Mungkin ada, tetapi itu sementara. Hanya Yesus yang akan memberikan kesenangan kekal, kesenangan yang kudus dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 13. Ini penting untuk kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saat dunia bergoncang, krisis melanda, mungkin ada kelangkaan energi, kita tidak lagi bisa beli bahan bakar, kita mau masak sudah tidak ada gas, tidak ada minyak, ya tidak ada kayu. Mungkin kayu pintu bisa digunakan untuk masak. Ya bangku-bangku dijadikan kayu. Bapak Ibu, ingat saudara, arahkan pengharapanmu kepada berkat yang Tuhan sudah sediakan saat Dia menjemput kita. Amin. Saudara, kata Paulus, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tidak dapat dibandingkan. Saudara percaya akan diangkat di awan-awan berjumpa dengan Yesus? Waduh, enggak usah tunggu ingin jadi Superman, Spiderman, atau yang lain lah. Kita nanti akan diangkat. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Wow. Ada yang bilang, kamu ditinggal sama malaikat Pak Doni. Kenapa? Berat badanmu naik terus. Berat ngangkat kamu. Dipikir malaikat yang ngangkat saya. Enggak. Yesus lo naik sendiri. Diangkat artinya tubuh kita itu bisa tidak lagi dikuasai oleh gravitasi. Kita bisa jalan ke sana, ke sini seperti Superman gitu. Wih. Haleluya Bapak Ibu. Percaya? Menantikan saat itu? Dan mari kita bersyukur bahwa pengharapan kita itu dijamin oleh Allah yang setia. Kata penulis kitab Ibrani, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Saudara, kita ini bersyukur ya Allah itu setia. Makanya saya percaya waktu ditanya, ini nanti perang yang menang siapa? Saya bilang Israel yang menang. Kenapa? Karena Allah setia. Itu yang dijanjikannya di Alkitab. Nah, kalau Israel kalah, siapa yang menjamin bahwa saya akan diangkat ke surga? Berarti Allah tidak setia dong. Tapi bersyukur Allah kita setia. Amin Bapak Ibu. Saudara, yang terjadi di Timur Tengah sana itu bukan masalah politik, bukan karena permainan kekuasaan. Itu penggenapan dari nubuatan Allah kita yang setia. Semua itu adalah penggenapan dari janji-janji Allah yang setia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, Bapak Ibu akan tahu tentang pembentukan bangsa Israel mulai dari Abraham, kemudian pembuangan mereka, itu dinubuatkan semua di Alkitab. Bayangkan bangsa yang sudah
lenyap dari muka bumi selama 2000 tahun, tahun 48 jadi negara lagi, bukan sekedar negara-negaraan, bukan negara kaleng-kaleng, tapi terhebat teknologinya, terhebat pertaniannya, terhebat medisnya, terhebat, semua terhebat. Palinglah pokoknya. Superior, kok bisa negara udah 2000 tahun hilang, tiba-tiba bisa jadi satu bangsa kecil, tapi tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain yang besar. Kenapa? Itu bukan soal politik, bukan soal macam-macam, itu soal janji Allah dan penggenapannya. Kalau Allah sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya, sebab dia setia dan sebab dia berkuasa. Amin. Bukan seperti lagu dangdut lama itu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu ya. Itu manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Supaya nggak ngantuk, saudara. Pilek-pilek gini dihibur gitu kan seneng ya. Ecclesia Idol, bukan ya, Indonesia Idol. Saudara yakin dia setia? Kita pasti terpelihara pada masa-masa sukar itu. Yang penting setialah sebagai tubuh Kristus. Amin. Pengharapan kita orang percaya tidak didasarkan pada perasaan kita, emosi kita, kondisi dunia ini, atau kekuatan iman kita sendiri. Sama sekali tidak. Pengharapan kita berdasar pada Allah yang setia. Amin. Dia tidak pernah gagal, saudara. Dia selalu menepati janjinya. Saudara, kalau saya membaca lagi seluruh kisah Alkitab, saya lagi membuat timeline ini ya. Mulai dari Kejadian pasal 12, pemilihan Abraham, keturunan Yakub, sampai pada Musa, sampai pada masa hakim-hakim, sampai pada masa raja-raja, masa pembuangan, masa diam selama 400 tahun, sampai tahun 1948 berdirinya negara itu. Saya kadang menangis sendiri, saudara. Betapa Allah itu setia. Persia sudah enggak ada, Roma, kekaisaran yang paling kuat di dunia pada waktu itu sudah tidak ada. Tapi tiny, a little nation yang kecil ini dipelihara oleh Tuhan dengan setia. Dan dia juga berjanji akan memelihara saudara dan saya. Saudara akan terpelihara. Ya, saudara tahu Alkitab, saudara tahu sejarah Alkitab, mulai dari pembentukannya sampai penyebarannya, pemeliharaannya. Alkitab sudah mau dihancurkan beribu-ribu tahun, tetapi tetap ada sampai sekarang karena Allah kita itu setia. Sejak lahirnya gereja sudah dianiaya, mau dihancurkan sampai sekarang. Gereja tetap ada, itu semua karena kesetiaan Allah. Dan yakinlah saudara akan tetap ada. Kita berjaya bersama-sama dengan Yesus, sebab yang menjanjikannya itu setia. Oleh sebab itu, bagaimana respon kita, saudara? Mari kita setia sampai mati. Dunia boleh bergoncang. Dunia boleh mengalami krisis. Dunia akan semakin hancur. Tidak akan dapat ditahan, akan hancur. Akan segera datang. Tetapi gereja Tuhan tetap berpegang teguh pada pengharapannya. Amin. Pengharapan akan kehidupan yang kekal. Pegang teguh itu Bapak Ibu ya. Kita punya keselamatan di dalam Yesus. Pengharapan akan akses langsung kepada Allah. Saudara butuh apa-apa, tinggal masuk ke hadiratnya. Nikmati persekutuan dengan Dia. Alami pertolongannya. Dan percayalah Yesus akan datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Akan datang untuk menjemput kita, akan mengangkat kita kepada kemuliaan. Dan mari kita beriman sungguh, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Mari sama-sama kita